Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat menu untuk ubah password. Kemudian kita juga sudah membuat menu untuk reset password. Nah, pada video kali ini kita akan membuat daftar menu. Namun sebelumnya kita akan memperbaiki beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama sekali di menu tambah user. Nah, di menu tambah user, kita akan memperbaiki di bagian pemilihan level user. Nah, kenapa? Karena di form pilih level user, invalidnya tidak terdeteksi ya. Jadi dianggap dia valid warna hijau. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita lihat saja di modal tambah user di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian select pilih level user. Nah, di sini selected-nya itu bernilai 0 ya, value-nya bernilai 0. Nah, ini kita bisa hapus 0 ini sehingga value-nya tidak bernilai apa-apa. Nah, kalau kita coba refresh, kita coba tambah, kita save. Nah, sudah muncul ya, invalidnya sudah berhasil. Kemudian problem yang kedua adalah ketika kita menambah user baru, namun user tersebut sudah ada sebelumnya, itu juga bakal bertambah ya. Ini contohnya saya buat, ini usernya sudah ada ABC3, saya tambah saja, kita save. Kita lihat nih, data berhasil dimasukkan. Nah, jadi username dengan ABC3 itu sudah ada dua. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini agar username itu hanya satu ya. Nah, jadi username itu tidak boleh double. Hanya diperbolehkan satu username yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke bagian script, kita ke bagian proses input user. Nah, di bagian ini sebelum kita insert, kita harus menambahkan dulu select. Jadi kita cek dulu apakah username yang diinputkan itu sudah ada atau belum. Kalau belum, baru boleh insert. Nah, kalau sudah ada, maka tidak boleh insert. Nah, bagaimana caranya? Kita buat saja variabel baru select ya. Kita kasih nama aja select seperti ini. Kemudian kita tuliskan mysqli query ya, seperti biasa begini. Kemudian kita masukkan variabel con ya sebagai koneksi. Kemudian kita select ya, select from tb user where username ya, username sama dengan username. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek apakah row-nya itu lebih besar daripada 0. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka kita munculkan alert. Ini kita copy aja alert dari sini, kita masukkan kemari, kita ganti ya tulisan alertnya, kita tuliskan username yang dimasukkan telah ada gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tutup if-nya. Kita sambung dengan else. Nah, jadi kalau dia lebih kecil dari 0 artinya tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan menjalankan else. Else itu apa? Isinya insert. Nah, tutupnya di sini. Oke ya, kita auto format. Baik, ini kita hapus spasi. Baik, kita coba dulu ya. Kita coba bagaimana hasilnya tambah user. Saya copy aja salah satu yang ada ini ya, yang sama ABC1, saya tambah ABC1, saya pilih kasir, save. Nah, muncul nih username yang dimasukkan telah ada, sehingga kita tidak bisa memasukkan username yang sama. Nah, begitu juga untuk yang bagian edit. Misalkan nih edit ABC2, kita ganti nih, jadi kita ganti jadi ABC1. Nah, ABC1 itu sudah ada ya. Kalau kita save, nah ini berhasil diupdate. Apa yang terjadi? Maka ABC1 ada dua, jadi muncul dua. Nah, caranya sama seperti ini ya. Kita masukkan juga select di bagian edit user. Nah, di sini. Nah, ini kita tinggal copy saja yang select ini ya. Kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Kemudian tutupnya di sini. Nah, ini kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh ya. Saya mau ubah ini, saya copy ya, admin saya ubah ini ABC1 menjadi admin. Coba nih admin. Oke, saya save. Nah, username yang dimasukkan telah ada. Jadi nggak bisa digunakan username yang sama. Oke
Oke ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan perbaiki yang bagian admin. Nah, ini user sendiri ya. User sendiri kita bisa mengedit nih. Kalau kita edit misalkan admin.com, ini kita tambah aja, kita tambah ya. Jadi kita udah mengedit username-nya, kita save. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, terjadi error ya. Jadi select-nya ini akan bermasalah. Nah, kenapa error ini bisa terjadi? Error ini terjadi karena kita men-select database berdasarkan session username. Nah, session username yang sudah kita generate pada saat login adalah admin@admin.com. Sedangkan di database tidak ada admin@admin.com sehingga dia muncul error. Nah, kalau kita lihat di bagian header di line 8 yang error adalah ini. Kenapa ini bisa error? Ini error karena di bagian main di sini. Nah, coba kita lihat ini select bintang from tb user where username sama dengan session username. Nah, ketika dicek ini tidak ada yang sama, makanya hasilnya tidak ada ya. Jadi tidak ada hasil di bagian line 9 ini, sehingga di bagian header juga ikut error. Jadi bagaimana caranya? Kita harus cegah saja untuk edit user sendiri, itu kita tidak perbolehkan ya. Ini kita kembalikan dulu ke admin. Jadi gimana untuk edit user? Di edit user sendiri nanti akan kita buat pada menu profile di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa kasih disable di bagian username khusus untuk username sendiri. Jadi kalau ketemu username sendiri maka harus disable usernya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa isi kondisi di sini kalau dia session username-nya sama dengan username yang ada dalam database, maka kita akan kasih disable. Kalau tidak ada maka boleh untuk diedit. Nah, jadi kita bisa kasih misalkan if ternary ya. Jadi langsung kita echo aja di sini. Echo kondisinya bagaimana? Kondisinya coba kita lihat dulu, pernah kita buat di bagian delete ya. Ini di bagian delete kita bisa ambil saja. Nah, ini bagian ini ya. Kita ambil aja ini. Kita copy semua sampai ini. Nah, kita masukkan ke bagian edit tadi. Oke, ini tinggal kita ganti. Jadi kita nggak perlu buat dari awal. Seperti itu. Nah, jadi ketika dia sama, ini bagian admin kita edit. Nah, nggak bisa diedit dah. Tapi kalau yang lain, nah ini bisa diedit. Oke, seperti itu. Baik, berikutnya kita akan buat daftar menu. Di sini kita akan munculkan tabel menu. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal copy saja nih. Sudah pernah kita buat di bagian user. Nah, ini bagian user kita bisa copy aja semuanya. Nanti kita akan edit, kita sesuaikan dengan daftar menu. Nah, kita masuk ke bagian menu di sini ya. Kita paste saja semuanya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana daftar menu. Nah, ini ya, sama ya. Jadi hasilnya ini sudah sama. Sekarang kita tinggal edit saja kolom-kolom yang ada pada daftar menu ini. Kita akan sesuaikan. Baik, yang pertama kita sesuaikan bagian ini, nama kita ubah menjadi nama menu ya. Kemudian ini kita bisa kasih keterangan seperti ini. Kemudian di bagian level kita bisa kasih kategori ya. Nah, nanti bisa kita isi kategori apakah menu makanan ataupun minuman. Kemudian nomor HP kita ganti jadi harga. Kemudian ini aksi kita tambah satu lagi stok ya. Nah, apabila kita perlu stok nanti kita bisa isi di bagian stok. Oke, kemudian kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana. Nah, seperti ini. Oh ya, kita juga perlu menambahkan satu kolom lagi. Kita akan isi dengan foto menu ya. Nah, jadi kita isi aja foto menu ya seperti ini. Kemudian kita akan perbaiki di sini. Nah, jadi sebelum ini kita perbaiki, kita bisa buat tabel baru khusus untuk daftar menu. Nah, ini yang sudah ada kita adalah tabel user. Nah, bagaimana caranya? Kita copy aja ini, nanti kita bisa edit kembali. Nah, cara copy-nya kita klik kanan, create new, kemudian
table copy. Nah, ini kita ubah ya, jangan TB user tapi TB daftar menu. Seperti ini, kita oke ya. Nah, sudah ada. Oke, baik, kita ubah aja. Ini kita ubah jadi foto ya. Kita sesuaikan dengan kolom tabel yang kita buat tadi, yang kita buat pada script. Kemudian ini nama menu, kemudian ini adalah keterangan, kemudian ini kategori, kemudian ini ada harga, dan yang terakhir adalah stok ya. Nah, kemudian ini kita ubah bagian kategori jadi varchar ya. Untuk foto nanti akan kita isi dengan link fotonya, kemudian nama menu ya, nama menu string, terangan string boleh ya 200, kemudian kategori makanan atau minuman, kemudian untuk harga. Nah, harga kita bisa ganti jadi integer saja, kita buat aja 100. Oke, untuk stok 50 digit saja. Oke, baik, kita save. Nah, untuk harga ini ada yang salah ya, kita nggak bisa save dengan integer. Nah, ini karena tidak bisa ke int, kita bisa ubah aja ke varchar ya. Jadi nggak apa-apa, ini untuk sementara aja, nanti kita bisa sesuaikan kembali. Nah, di harga ini kita hapus saja dulu ya. Nah, seperti ini kita hapus. Oke, baik, kita balik ke script ya. Di bagian script, nah kita perlu ubah di bagian select. Nah, di select ini paling atas bagian menu ya, paling atas di sini kita ubah menjadi TB menu ya. Di sini harus TB menu sesuai dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oh, sorry, ini TB daftar menu ya, bukan TB menu, TB daftar menu seperti ini. Kemudian kita akan sesuaikan nama-nama kolomnya agar tidak terjadi error. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, row pertama di bagian tabel. Kita ke bagian tabel ya, di sini. Yang pertama ada nama. Nah, ini kita bukan nama lagi, tapi ini foto sesuai dengan nama kolom di database ya. Foto, nama menu, keterangan, kategori. Foto, ini nama menu ya, ini juga nama menu sesuai. Kemudian nah, ini bagian ini keterangan ya, kita copy aja, masukkan ke sini, kita ubah jadi keterangan. Kemudian setelah keterangan kategori, ini kategori ya, kategori. Berikutnya ada harga. Nah, bagian harga berarti kita harus tambah lagi di bawahnya, ini jadi harga. Kemudian stok ya, kita tambah lagi stok di bawahnya, stok ya, ini bagian stok. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana, kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini ada foto menu, nama menu, keterangan, kategori, stok, aksi. Oke, untuk harga ini belum ada, kita coba isi aja di bagian harga di database nya di sini ya. Harga misalkan ini 10.000, ini 5.000, ini 15.000, ini 20.000, ini 7.000. Ini untuk tampil data saja di sini. Oke ya, ini udah muncul. Untuk data lain kita biarkan saja, nanti akan kita perbaiki, kita sesuaikan dengan nama-nama menu. Baik, foto akan kita ubah ya. Jadi kita akan masukkan foto-foto ya terlebih dahulu. Nah, jadi caranya kita buat dulu folder foto di sini di bagian aset. Nah, ini kita kasih aja namanya img seperti ini ya, img. Baik, dalam hal ini saya sudah membuat beberapa foto, nanti teman-teman bisa mendownload di link yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Foto yang saya gunakan itu adalah ukurannya 500 x 500 pixel. Nah, ini adalah beberapa foto yang sudah saya sediakan ya, untuk kita masukkan ke dalam menu. Nah, ini saya tinggal copy saja. Nanti teman-teman silahkan mendownload foto ini di deskripsi video. Baik, saya akan copy ke dalam folder project yang kita kerjakan. Baik, saya sudah mengkopinya dan memasukkan ke dalam folder img ya di sini. Ini kalau kita klik sudah muncul foto-foto yang ingin kita gunakan pada daftar menu ya.
Nah, ini ada mie ya, kemudian ada burger ya. Nah, banyak nih, ada macam-macam ya. Ada juga minuman, kopi ya. Nah, ada timun serut ya, nasi goreng ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum makan, ini dilarang untuk melanjutkan, dikhawatirkan hilang konsentrasi ya. Silahkan makan terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana kita bisa masukkan foto ini ke dalam kolom foto menu? Nah, caranya kita bisa ambil script dari Bootstrap seperti biasa. Kita akses ke documentation, kita cari bagian image, pilih aja nih salah satu. Nah, saya akan ambil yang bagian ini nih. Nah, saya copy aja nih image, atau klik di sini juga boleh ya. Berikutnya kita akan masukkan ke dalam script di bagian menu ya, di sini. Berarti dia ada di bagian foto. Nah, di sini. Nah, caranya kita bisa masukkan aja ke sini scriptnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk bagian src-nya, ini kita bisa pindahkan script PHP ke dalam bagian src seperti ini. Nah, di depannya kita akan berikan /img, kemudian nama dari foto tersebut yang diambil dari database. Nah, jadi kita akan sesuaikan saja isi yang ada dalam database. Di bagian ABC kita akan isi sesuai dengan nama dari foto yang sudah kita sediakan. Nah, tinggal kita isi ya. Misalkan yang pertama 1.png ya. Kita lihat dulu apakah betul nih. Oke ya, 1 PNG, 2 PNG, 3 PNG. Oke, ini kita isi 1 PNG, kemudian ini 2.png, kemudian ini 3.png, nah berikutnya 4.png, kemudian ini 5.png. Oke, coba kita lihat apakah sudah. Nah, ini belum ya, belum ke link fotonya. Coba kita lihat apa yang salah. Nah, ini yang salah, kita lupa menambahkan folder aset di depannya. Aset ya, seperti ini. Jadi masuk ke folder aset, dia masuk ke img, baru masuk ke nama file yang dituju. Coba kita jalankan, refresh. Nah, ini ya, sudah muncul foto-foto dari menu yang kita masukkan tadi. Oke, baik. Nah, jika fotonya terlalu kecil, kita bisa perbesar. Di sini kita tambahkan div ya. Kemudian div ini kita berikan style, kita berikan width 100 pixel ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi besar ya. Kalau terlalu besar kita bisa kurangi, misalkan 90. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kayaknya seperti ini udah cukup ya. Kemudian di bagian stok ini biar nggak turun, kita ubah ya, jangan alamat ini. Kita coba lihat bagian stok. Nah, ini kita isi aja misalkan 20 ya. Ini ada stoknya 4, 77, 55, 33. Oke, kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Ini sudah lumayan rapi ya. Coba kita perkecil ukurannya. Nah, seperti ini, gambarnya tidak mengecil, jadi gambarnya akan sesuai segini ya. Kalau kita geser-geser, ini sudah bisa, sudah responsif. Oke, kita close. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa ubah ya nama-nama menu ini. Misalkan ini yang pertama, ini ada mie Aceh ya, mie Aceh burger ya. Ini pertama mie Aceh, kemudian ada burger. Kemudian coba kita lihat lagi, ini ada kari kambing ya, kari kambing ya, kari kambing. Kemudian nah, ini ada kopi sanger. Ada kopi sanger. Kemudian es timun serut ya, terakhir es timun serut. Oke, coba kita lihat, kita refresh. Oke, nah ini keterangannya, nanti kita tinggal ubah aja ya sesuai kondisi ya. Ini sementara kita hapus aja dulu. Oke, kemudian ini nanti kategori akan kita buat dia select. Ini untuk sementara bisa kita biarkan saja. Kita lihat hasilnya.
Nah, ini kenapa jadi besar seperti ini ya? Sepertinya ada yang salah. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini saya lupa memasukkan ke dalam div ya. Kita pindahkan aja ke dalam div di sini. Sekarang coba kita lihat kembali hasilnya bagaimana. Oke ya, sudah benar seperti ini. Berikutnya kita bisa tambahkan saja keterangannya di sini. Kita tambahkan melalui database ya. Nah, jadi sementara kita isi dulu manual di sini sebelum kita buat inputan data menu makanan dan minuman ini. Ini kita isi mie Aceh, kita buat asli Aceh, kemudian ini burger keju dengan tambahan daging dari Zimbabwe misalnya. Kemudian ini kari kambing dari Gunung Himalaya, kopi Aceh Gayo, kemudian es timun serut dari Papua Nugini. Seperti ini ya, P besar. Oke ya, sip. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Seperti ini. Keju dengan tambahan. Oh, ini tambahan ya, salah. Kita geser dulu. Ini kita ketik tambahan. Baik, ini hasilnya. Nah, kemudian kita juga perbaiki bagian ini ya, bagian headernya. Jadi biar nggak turun seperti ini ya, kita buat no wrap. Ini kita tambahkan saja di tr ini. Kita tambahkan kelas, kita kasih text no wrap. Oke, sip, sudah ya. Oke, berikutnya di bagian tombol aksi ini bisa kita lihat dia tidak sejajar ya. Tombol aksinya ini dia naik ke atas sendiri. Coba kita perbaiki di tombol aksi. Nah, di sini ya. Ini kita tambahkan div saja. Nah, kemudian tutupnya di bawah ya. Sebelum td di sini. Kemudian kelas dflag ini kita pindahkan ke dalam div seperti ini. Kita format, oke sip, kita lihat hasilnya. Nah, oke ya, sudah bagus, sudah rapi ya. Oke, baik, untuk video kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti berikutnya akan kita buatkan menu untuk tambah daftar menu makanan dan minuman ini. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat teman-teman semua. Pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.